warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silahkan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali ya, masih ke dalam tema 5 ya, pengalamanku. Subtema kedua, pengalamanku di sekolah. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 25 Januari 2021. Kita masuk ke dalam pembelajaran 1 dan 2. Ya, sekarang perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak ya. Di sini ada sebuah pot ya. Sebuah pot yang berisi pohon bunga ya. Dimana di situ banyak hiasan ya, beraneka ragam. Hiasan ini dipasang sebagai sebuah kerajinan. Oke ya, membuat sebuah kerajinan adalah kegiatan yang menyenangkan dan membutuhkan kreativitas. Gambar di samping adalah membuat hiasan untuk vas bunga. Adapun bahan untuk membuat hiasan ada 2 macam, yaitu bahan alam ya. Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam. Contohnya biji-bijian, daun kering, bulu ayam, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia, menyerupai benda nyata, dan biasanya terbuat dari bahan plastik ya. Contohnya kancing baju, plastisin, manik-manik, dan lain sebagainya ya. Baik, sedikit Ibu akan menjelaskan tentang pengertian karya seni. Ya, pengertian karya seni. Karya seni adalah suatu keindahan yang diciptakan oleh alam ataupun oleh manusia. Contoh karya seni yang diciptakan oleh alam ya. Di sini ada kawah gunung ya. Mungkin anak-anak pernah berlibur ya ke gunung dan melihat kawahnya. Di situ tercipta oleh alam ya. Kemudian hutan dengan pohon yang tertata rapi ya, sehingga indah dipandang apalagi untuk difoto. Contoh lainnya adalah daun dari pohon yang dibentuk seperti hewan dan lain sebagainya. Contoh karya seni yang diciptakan manusia. Yang pertama, gambar ya. Mungkin anak-anak sering sekali menggambar ya. Itu adalah contoh karya seni yang diciptakan oleh manusia. Kemudian ada patung ya. Patung. Kemudian ada tulisan kaligrafi. Ada vas bunga ya, dan vas bunga ini terbuat dari tanah liat. Ada juga yang berbahan plastik dan lain sebagainya. Dari karya seni tadi, Ibu sedikit menjelaskan tentang pengertian dimensi ya. Sebagai pengetahuan tambahan, dimensi adalah ukuran yang meliputi panjang, luas, tinggi, lebar, dan sebagainya. Ada beberapa macam dimensi dalam karya seni, yaitu yang pertama, karya seni 1 dimensi. Ya, perlu anak-anak ketahui sebenarnya karya seni 1 dimensi tidak ada, hanya di dalam buku Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa karya seni 1 dimensi adalah
karya seni yang memiliki satu unsur dimensi berupa panjang. Benda-benda dimensi 1 dapat bergerak bebas ke arah kanan dan ke kiri. Ya, apa contohnya Nana? Ya, contohnya adalah garis. Ya, contohnya adalah garis. Ya, bisa Nana lihat di bawah ada sebuah garis. Garis bisa dikekanankan, bisa dikirikan, ya, bisa melengkung, ya. Nah, itu adalah karya seni satu dimensi. Yang kedua, karya seni dua dimensi. Apa itu karya seni dua dimensi, anak-anak? Ya, karya seni dua dimensi yaitu karya seni yang memiliki dua unsur dimensi, yaitu panjang dan lebar. Benda ini tidak menempati ruang dan dilihat satu arah dengan media bangun datar. Contohnya adalah gambar segitiga, ya, gambar persegi panjang ataupun lingkaran. Kita lihat gambar apel di situ, ya. Itu hanya sebuah gambar, ya. Sebuah gambar apel di mana bisa dikasih di pinggirnya ada warna yang lain, ya. Sehingga terbentuk indah untuk dipandang gambarnya. Selanjutnya yang ketiga adalah karya seni tiga dimensi. Apa itu karya seni tiga dimensi? Ya, yaitu karya seni yang memiliki tiga unsur dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Benda ini menempati ruang dan dapat dilihat dari berbagai arah dengan media bangun ruang dan nyata bendanya. Contohnya kubus, balok, kerucut, dan lain sebagainya. Kita lihat gambar contohnya ini adalah gambar kubus, ya. Ini menempati ada ruang di dalamnya, ya. Baiklah, Nana, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini, ya. Gambar di bawah ini, ya, kita lihat gambar 1, kedua, dan ketiga itu adalah vas bunga. Vas bunganya diberi hiasan yang berbeda. Vas bunga ini adalah contoh dari karya seni tiga dimensi, ya, Nana, karena di dalamnya itu ada ruang kosong, ya, menempati ruang, kan. Selanjutnya ada gambar kaligrafi. Gambar kaligrafi ini adalah contoh dari karya seni dua dimensi, ya, karena hanya sebuah gambar di dalam kertas. Selanjutnya amatilah gambar di bawah ini. Setelah tadi anak-anak belajar tentang panjang, ya, dari apa itu namanya, karya seni. Ada gambar meja sekarang. Ada gambar meja, ya. Kemudian ada gambar pulpen dan ada gambar ikat pinggang. Dari ketiga gambar ini kita akan belajar mengukur, ya. Mengukur benda tersebut yang kemudian diubah menjadi ukuran meter, ya. Yang pertama adalah ukuran meja. Ukuran meja Ibu hitung ada 150 cm, ya. 150 cm. Dirubah menjadi meter, hasilnya adalah 1,5 meter. Kemudian ukuran pulpen. Ukuran pulpen adalah 50 cm. Dirubah menjadi meter menjadi 0,5 meter atau setengah meter. Selanjutnya ukuran ikat pinggang atau sabuk biasa anak sebut. Itu ada 100 cm. Sehingga kalau dirubah menjadi meter hasilnya adalah 1 meter. Kita lanjutkan, perhatikan percakapan yang ada di bawah, ya. Di sini ada seorang ibu guru dan muridnya sedang melakukan percakapan. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi.
Bagaimana memanfaatkannya? Seorang anak menjawab, kaligrafi dipajang saja, Bu. Bu guru pun langsung menjawab, Ibu minta tolong ya. Tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, Beni yang akan melakukan pekerjaan ini, kata murid. Dari sini kita akan perhatikan ada sebuah ungkapan permintaan tolong ya anak-anak. Kita lihat sedikit Ibu jelaskan ungkapan permintaan tolong. Ya, di situ dalam teks tadi percakapan ada kata tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Ya, kalimat itu adalah ungkapan permintaan tolong. Perlu anak-anak perhatikan bahwa kita hidup ini tidak bisa sendiri ya. Kita hidup membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Di dalam melakukan ungkapan permintaan tolong maka harus dilakukan dengan sopan ya. Tidak boleh sambil marah-marah dan teriak. Selanjutnya, saat meminta tolong harus mengucapkan kata tolong. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mau menolong kita. Setelah meminta tolong, harus mengucapkan terima kasih. Tolong menolong akan membuat hidup damai ya, anak-anak. Kita juga harus menolong orang lain. Dan jika orang lain sudah berterima kasih, maka kita jangan lupa mengucapkan kata sama-sama. Sekarang kita lihat adalah pengamalan Pancasila sila ke-1 di sekolah. Ada sebuah gambar kaligrafi ya. Di gambar kaligrafi ini bisa mengingatkan kita dan juga kita bisa baca kaligrafinya apa di situ ya. Di situ tulisannya Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik anak-anak, kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya, mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa ya. Anak-anak pastinya rajin berdoa ya, terutama mendoakan diri kalian sendiri dan mendoakan kedua orang tua. Selanjutnya, berdoa itu adalah perilaku yang sesuai dengan sila pertama dari Pancasila. Di sini contohnya lagi adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Apa yang dilakukan sebelum? Ya, doa yang paling pendek adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita sudah selesai melakukan kegiatan, maka kita ucapkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Seperti itu ya, itu adalah sebuah pembiasaan yang baik anak-anak berada di sekolah maupun berada di rumah. Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini ya. Manakah gambar yang menunjukkan pengamalan sila ke-1? Gambar yang ke-1 di situ ada Siti sedang berdoa sebelum belajar. Berdoa adalah termasuk pengamalan sila ke-1. Selanjutnya gambar yang kedua, ada Beni dan Lani sedang memindahkan meja. Apakah ini termasuk sila ke-1 pengamalannya? Ya, ini adalah contoh saling tolong menolong. Maka termasuk dalam sila ke-2 ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya adalah sila ke-3. Selanjutnya adalah nomor ketiga ya. Nomor ketiga di situ ada Siti sedang melaksanakan ibadah, sementara temannya beragama yang berbeda. Namun temannya tidak mengganggu, justru mempersilahkan Siti untuk melakukan ibadah sholat. Hal ini menunjukkan bahwa temannya memiliki rasa menghormati orang lain yang berbeda agama ya. Ini adalah pengamalan Pancasila sila ke-1. Selanjutnya nomor keempat, di sini ada khotib sedang memberikan ceramah kepada jamaah sholat Jumat ya. Nah, ini adalah contoh dari sila ke-1. Selanjutnya gambarnya adalah yang kelima. Kita lihat.
sebuah keluarga ya, ini di Bali ya, sedang melaksanakan ibadah agama Hindu ya, secara bersama-sama dengan khidmat. Keluarga tersebut sedang berdoa kepada Tuhannya. Dan ini adalah salah satu contoh dari pengamalan sila ke-1. Kita lihat gambar yang ke-6, lomba baca kitab suci ya. Membaca kitab suci itu sangat penting ya anak-anak, dan diharuskan ya. Sehingga ini adalah termasuk dalam pengamalan sila ke-1. Selanjutnya nomor 7, kita lihat gambarnya, Siti dan temannya sedang bermain bersama. Di sini menunjukkan bahwa Siti hidup rukun ya. Ini masuk ke dalam sila keberapa anak-anak? Ya, sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dan yang terakhir adalah yang ke-8. Kita lihat ada seorang ibu guru ya dengan muridnya, di mana muridnya mengucapkan salam pada ibu gurunya ya. Di sini pun termasuk contoh dari sila ke-1, pengamalan Pancasila sila ke-1 ya. Dari semua kegiatan yang sudah Ibu sampaikan, maka selanjutnya ada tugas ya. Tugas hari ini adalah 1. Menjawab pertanyaan berkaitan dengan ungkapan permintaan tolong. Bisa anak-anak lihat pada LKS-nya halaman 23 sampai 24. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya nomor 2, menjawab pertanyaan berkaitan dengan karya seni ya. Bisa anak-anak lihat halaman 25, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam LKS ya. Dan yang ketiga, menuliskan 2 contoh pengamalan sila ke-1 Pancasila yang pernah anak-anak lakukan di sekolah ya, pada saat anak-anak berada di kelas 1 ya. Karena saat ini anak-anak di kelas 2 ini belajar dari rumah, sehingga yang pernah dilakukan saat itu bisa anak-anak lihat di halaman 25 ya. Di bagian bawah anak-anak bisa tuliskan. Sekali lagi, semua jawaban ditulis di buku LKS ya. Anak-anak, itulah pembelajaran hari ini ya. Selalu semangat belajar dan lebih giat lagi ya dalam belajar. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Akhiri. Assalamualaikum.